Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Oke Tigeran, selamat malam. Kembali lagi bersama kita. Ketemu lagi nih di episode yang ke berapa ya? Ke-9 ya ini ya. Season yang ke-5. Seperti biasa, kali ini gue mau bawain cerita horor. Semoga kalian terhibur. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke inti ceritanya. Entah siapa nama kedua hantu tersebut. Yang satu berjenis kelamin laki-laki, yang satunya lagi berjenis kelamin perempuan. Mereka bercerita bahwa mereka merupakan kakak beradik. Penampilan mereka pun tidak menyeramkan. Tidak juga terlalu tua, tidak juga terlalu muda. Ya mungkin sekitar usia 50 tahunan. Sementara itu, jika dilihat dari pakaiannya, mereka sepertinya berasal dari tahun 1900-an. Saya sendiri tidak tahu nama mereka siapa. Toh saya tidak mau terlalu jauh bersinggungan dengan hantu. Mereka bukan tipe hantu yang suka jahil seperti kuntilanak. Intinya, tidak akan mengganggu jika tidak diusik. Pada jam-jam tertentu, biasanya mereka akan duduk di sebuah batu pada sebuah area persawahan. Tatapan mereka kosong, seperti memendam kesepian, sekaligus juga kebencian yang teramat dalam. Pada suatu hari, ibu saya kedatangan seorang pasien. Ibu saya memang dikenal sebagai seorang tabib. Sebuah kemampuan yang diwariskan dari mendiang ayahnya dan kakeknya. Pasien tersebut telah dibawa berobat ke dokter, tetapi tidak kunjung sembuh. Dan akhirnya, ia pun mencoba ke pengobatan alternatif. Tanpa pasien tersebut bercerita terlebih dahulu, ibu langsung berkata, "Kamu sebelumnya kerja di sawah X ya?" Jadi, sawah-sawah di desa saya itu memiliki nama. Memang dari dulunya seperti itu. Macam-macam namanya, bergantung pada sejarah dari sawah tersebut. Pasien tersebut kaget, karena memang sebelum sakit, ia bekerja di sawah tersebut. Lebih lanjut, ibu berkata, "Sewaktu kamu sedang mencangkul, kamu menemukan perkakas dapur Tempo dulu kan? Lalu kamu pindahkan ke tempat lain." Pasien tersebut pun berkata, "Iya, saya pindahkan perkakas dapur itu ke tempat lain, karena saya tidak tahu." Ibu pun menyarankan kepada pasien tersebut untuk memindahkan kembali perkakas dapur itu ke tempatnya semula. Mendengar penuturan ibu, membuat ingatan saya kembali ke beberapa tahun silam, sewaktu saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Seperti kebanyakan anak seumuran saya saat itu, saya lebih banyak bermain di sawah dan sungai. Tentu, saya tidak sendiri, tetapi juga ditemani kedua teman saya yaitu Apik dan Irkam. Bisa sampai seharian penuh kami bermain di sawah dan sungai hanya untuk sekedar memancing. Bisa dibilang, kami bermain sangat jauh, sampai-sampai sawah yang terkenal angker dan sungai yang terkenal angker pun kami kunjungi. Antara saya, Apik, dan Irkam itu masih tergolong kerabat dekat. Nah, beberapa orang kerabat kami pun berulang kali mengingatkan kami untuk tidak main terlalu jauh dan jangan bermain di sawah maupun sungai di waktu beduk alias jam 11 siang. Ketika kami bermain di sawah maupun sungai, sebisa mungkin agar tidak bertemu dengan kerabat. Kalau bertemu, sudah barang tentu kami akan disuruh pulang. Kalau bertemu kerabat masih mending. Tetapi jika bertemu kakek saya, maka saya yang dimarahi dan juga dijewer. Ibu saya pun juga terkena getahnya.
karena membiarkan saya main terlalu jauh. Bisa dikatakan kakek sangat posesif. Semua itu karena rasa sayangnya, takut terjadi apa-apa dengan saya. Pernah juga kami mandi di sungai yang pada zaman dahulu digunakan sebagai tempat pelarungan pusaka. Lalu, ketika ada pelangi, maka kami akan segera ke sungai tersebut untuk membuktikan kebenaran bahwa ketika ada pelangi, maka di sungai tersebut sedang ada peri mandi. Sebenarnya, saya tergolong orang penakut, tetapi kedua kawan saya ini terbilang berani. Jadi ya mau tidak mau, saya mengikuti mereka. Pernah mereka berdua mandi pada wayah tangguh di sungai yang pernah memakan korban jiwa. Sementara saya tidak ikutan mandi, hanya melihat dari tepi. Dengan pertimbangan, jika ada hantu yang gak makan, saya bisa lari duluan. Kami juga pernah ke sawah X, sebuah sawah yang oleh para orang tua dikenal angker. Tidak jarang, kami bertemu dengan sosok yang saya ceritakan di atas. Saat itu, kami berpikiran mungkin itu petani yang sedang istirahat. Tetapi, jika dilihat dari pakaiannya sih tidak mungkin. Ditambah, pada jam tersebut, para petani juga pasti sudah pulang ke rumah masing-masing. Ketika saya menceritakan hal tersebut kepada ibu saya, maka ibu pun menceritakan perihal asal-usul sawah X. Awalnya, sawah X merupakan tanah tidak bertuan, hanya ditumbuhi oleh semak-semak belukar, serta dikenal akan keangkerannya. Orang-orang pun tidak ada yang berani untuk memilikinya. Ditambah lagi, cerita turun-temurun di masyarakat terkait apa yang terjadi di tanah tersebut saat tempo dulu. Sampai suatu ketika, salah seorang petani berani mengelola tanah tersebut untuk dijadikan sawah. Beberapa orang pun mengingatkan petani tersebut, termasuk kakek dari ibu saya. Di tanah tersebut terdapat 2 makam, yaitu makam laki-laki dan makam perempuan. Memang kondisinya tidak terawat, batu nisannya pun sudah tidak ada, dan ditumbuhi oleh semak belukar. Meskipun sudah diingatkan, petani tersebut tetap tidak mengurungkan niatnya. Ia tetap menjadikan tanah tersebut sawah. Menurut cerita masyarakat, tanah tersebut dulu ditempati oleh kakak beradik dan mereka belum menikah. Sebenarnya mereka juga ingin menikah, tetapi lamaran sang kakak selalu ditolak. Sementara sang adik tidak ada yang datang untuk melamar. Sampai-sampai sang kakak mendapat julukan Bujang Kerek dan sang adik perawan tua. Hal itulah justru yang membuat mereka diliputi amarah dan juga dendam. Mereka benar-benar mengasingkan diri dari masyarakat, sampai-sampai kematian mereka pun tidak ada satupun masyarakat yang mengetahuinya. Berhari-hari jasad mereka tergeletak, tidak ada yang mengurusnya. Sampai ada satu orang yang kebetulan lewat menyadari hal tersebut. Hanya sedikit warga yang ikut mengantarkan kakak beradik tersebut ke tempat peristirahatan terakhirnya. Mereka dimakamkan di samping rumahnya. Sebagian masyarakat meyakini bahwa kakak beradik tersebut meninggal bunuh diri. Sebagian lagi meyakini bahwa kakak beradik tersebut meninggal karena sakit. Setelah menjadikan tanah tersebut sawah, kejadian janggal mulai menyelimuti petani tersebut. Anak dari petani tersebut tidak kunjung juga menikah, disebabkan tidak ada yang kunjung melamar atau perjodohan yang gagal. Padahal sebelumnya tidak terjadi kejadian seperti itu. Kemudian petani tersebut berkonsultasi kepada kiai. Penyebabnya adalah ia mengubah tanah tersebut menjadi sawah. Pemilik tanah yaitu kakak beradik yang dimakamkan di tanah tersebut tidak terima dan mengutuk orang yang mengelola sawah tersebut bahwa anaknya akan sulit mendapatkan jodoh. Anak dari petani tersebut pada akhirnya bisa menikah, meskipun di usia yang tidak lagi muda. Setelah kepergian petani tersebut, kini yang mengelola sawah tersebut adalah anak sulungnya. Kejadian seperti itu pun juga menimpa anak sulungnya,
di mana anak-anaknya juga tidak kunjung menikah. Oke, Tigaran, kira-kira demikian cerita horor kali ini. Mungkin makna dari cerita ini tuh, atau pesan yang mungkin dari cerita ini tuh yang bisa kita petik itu ya, dijadiin pelajaran aja kali ya. Jadi ya harus ikhlas dengan takdir yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, mungkin serta menghormati budaya yang ada di masyarakat gitu. Kalau sudah dikasih saran untuk nggak garap tanah yang udah dibilang angker, ya jangan malah menentang gitu. Walaupun sebenarnya lu punya keberanian ataupun lu nggak percaya hal-hal seperti itu, tapi sebenarnya ada baiknya kita mendengar saran dari orang-orang sekitar, apalagi memang mereka yang sebenarnya udah tahu asal muasal tanah tersebut gitu. Apalagi kalau kita bicara tanah, itu kan sebenarnya nggak sembarang ya. Bisa dibilang tanah itu kan salah satu aset sakral sebenarnya. Karena ya itu sifatnya kan dia tetap ya, selalu di situ kan. Sedangkan kita lah manusia yang selalu berpindah-pindah. Nah, kalau misalnya kita bicara soal makhluk gaib yang sudah menempati tempat itu, yang mereka makhluk-makhluk tak kasat mata, ya itulah kehadiran kita yang selalu bergonta-ganti, ada baiknya menghormati. Bagaimanapun caranya. Oke. Nah, kira-kira segitu aja kali ya Tigaran untuk cerita kali ini, pesan-pesan terakhir dari cerita tersebut. Kita ketemu lagi di episode berikut, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tigaran Podcast. Kalau mau kasih saran, pesan, komentar apapun, langsung aja komen di kolom yang tersedia. Mau komunikasi juga bisa di situ. Apalagi ya, palingan seperti biasa pesan terakhir dari gue, selalu berdoa sebelum tidur atau apapun kegiatan yang ingin kalian lakukan, ataupun ke tempat-tempat sakral, angker dan lain-lain. Oke? Sekian dan sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Tigarans. Episode ini dimana episode 10. Hari ini ada 2 cerita yang mau gue bawain buat kalian. Cerita horor. Iyalah, mau cerita apa lagi selain horor? Curhat kali ya kapan-kapan gue. Tanpa berlama-lama, gue langsung masuk aja ya ke ceritanya. Di tahun 2017, saya pernah sengaja nyiram air panas ke lubang saluran kamar mandi. Gara-gara ruko yang saya sewa itu, semua karyawannya mudik. Karena tempat kerja libur 2 hari, saya yang di ruko sendirian waktu itu, merebus air untuk mandi. Kamar saya ada di lantai 2, bersebelahan dengan kamar mandi. Di jam 11 malam, saya beranjak ke lantai 2 membawa ceret berisi air mendidih. Air mendidih di ceret saya tuang di ember. Pas waktu lagi nuang di air panas itu, tiba-tiba ada suara. Kiki. Seperti suara perempuan yang sedang tertawa. Karena saya emosi dan jengkel, sudah larut malam begini masih aja eksis ngikutin saya ke kamar mandi. Akhirnya air panas segayung saya siramkan ke lubang air tersebut. Berikut terdengar suara jeritan. Jeritan perempuan yang memekakan telinga saya yang sedang di dalam kamar mandi yang berukuran 1,5 meter kali 1,5 meter. Saya mandi cepat-cepat. Kemudian cepat masuk kamar dan tak keluar kamar lagi sampai pagi. Tapi di jendela kamar saya yang depannya adalah balkon, sering terdengar ketukan di kaca jendela kamar saya tiap tengah malam. Dan itu setiap tengah malam. Tapi saya bodoh amat. Bukan cuma demit juga yang ngerjain manusia. Tapi manusia juga bisa ngerjain demit. Lagi kan bukan salah saya, toh kalau saya siram dia dengan air mendidih. Suruh siapa ngikutin saya ke kamar mandi pakai ketawa cekikikan pula dari lubang air. Ya saya siramlah pakai air panas, supaya tuh demit mati.
Cerita ini berlatar di Kalimantan Selatan, tepatnya di tempat saya tinggal, yaitu di rumah dinas yang baru saja selesai dibangun. Pada bulan Januari 2021 yang lalu, saya melangsungkan pernikahan di kota Tegal. Saya sendiri asli orang Jogja. Karena saya bekerja di Kalimantan, maka saya putuskan untuk beberapa bulan LDM dengan istri saya sembari menyiapkan rumah dan perabotan untuk memulai hidup di tanah perantauan. Beruntung saat itu di lingkungan kantor sedang dibangun beberapa rumah dinas baru dan saya mendapatkan satu rumah dengan spesifikasi ruang tamu, satu kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Singkat cerita, bulan Maret akhir, saya jemput dan bawa istri ke tanah perantauan. Kami mulai menata perabotan yang sebelumnya sudah saya masukkan ke rumah dinas yang baru dan belum tertata dengan rapi. Hari demi hari kami lalui bahtera rumah tangga yang masih sangat baru. Kebetulan rumah saya tinggal di daerah Bumi Bersujud, termasuk Kabupaten Pemekaran yang masih sangat muda usianya. Samping kanan rumah kami kebun dan belakang rumah kami juga kebun. Dan samping kiri rumah kami berderet rumah dinas yang dihuni oleh pegawai yang lain. Untuk pembuangan air dari kamar mandi kami langsung dialirkan ke parit. Di belakang rumah kami persis di depan pintu dekat dengan tumpukan kayu, namun untuk WC sudah dibuat septic tank. Kejadian ini aneh, di luar nalar, dan buat bulu kuduk saya berdiri. Waktu itu sekitar 1:30 pagi, saya merasa lapar. Kebetulan saya dan istri belum tidur karena sedang nonton film. Saya memutuskan untuk membuat mie ditemani dengan istri saya. Sebelumnya, yang harus kalian tahu, kalau istri saya ini bisa melihat makhluk halus. Istri saya sering melihat nenek tua di belakang rumah, dan mengatakan kalau penunggu di rumah dinas yang baru dibangun ini suka sekali deketin saya. Saya lanjutkan aktivitas membuat mie sambil menyalakan air keran bak kamar mandi yang terbuat dari plastik. Sudah jadi kebiasaan kalau saya suka menaruh gayung di pinggiran bak kamar mandi, jadi gayung posisi tidak mengambang di air. Tiba saat air yang saya rebus mendidih, saya memasukkan telur ayam ke rebusan air. Tapi tanpa diduga sebelumnya, ternyata telur yang saya masukkan sudah cair, kayak kuning telur tidak bulat dan putih telur tidak kental seperti telur pada umumnya. Saya memutuskan untuk membuang air rebusan yang sudah tercampur telur busuk tersebut. Karena sudah capek, lapar, dan malas, sebenarnya mau ngulang lagi ngerebus air. Agar cepat, saya putuskan untuk buang air panas tersebut ke lubang pembuangan air di kamar mandi, yang mana air tersebut langsung mengarah ke belakang rumah. Tiba-tiba saja selang beberapa detik setelah saya menuang air panas tersebut di lubang kamar mandi, bahkan air rebusan di panci sebelum habis masih tersisa. Dua! Suara ledakan yang menyebabkan tembok kamar mandi serta bak air yang isinya hampir penuh bergetar. Bahkan gayung yang saya taruh di pinggir bak kamar mandi terjatuh ke lantai dibuatnya. Saya benar-benar kaget. Istri saya tanya juga, mengaku kaget dengar suara tersebut. Dikiranya ada trafo listrik meledak, tapi nggak mungkin, pikir saya. Saya putuskan untuk keluar rumah melalui pintu belakang untuk cek keadaan di kebun belakang. Saya pikir apa iya septic tank meledak karena ada gas yang tersulut air panas. Ternyata tidak ada apa-apa, bahkan biasa-biasa saja suasananya. Septic tank masih utuh. Saya tengok depan rumah juga tidak ada penghuni rumah lain yang keluar karena bunyi ledakan tersebut. Saya mencari sumber suara, tidak menemukan apapun. Di situ jam menunjukkan pukul 1 pagi. Baru saya sadar dan menarik kesimpulan. Apa karena air panas yang saya cari tidak langsung saya buang di kebun? Bulu kuduk saya merinding. Dan istri pun juga heran dengan kejadian tersebut. Saya tidak akan lagi melakukan hal membuang air panas di kamar mandi. Sekian cerita saya. Semoga bisa diambil pelajaran agar tidak membuang air panas di kamar mandi. Apalagi seperti tempat saya yang mana air tersebut langsung mengarah ke kebun, serta sudah tengah malam banyak makhluk lain yang beraktivitas.
Wah, berarti hari ini ceritanya mengenai tidak membuang air panas di kamar mandi. Nggak hanya di kamar mandi sih, pokoknya di saluran pembuangan air ya. Dimanapun, entah mau di kamar mandi, mau di wastafel biasa yang mau cuci tangan, atau wastafel yang di dapur, dimanapun guys. Even di saluran pembuangan di bathtub terus juga di toilet ya, tuh hati-hati banget. Karena gue juga pernah ceritain ya, bukan diceritain, diwanti-wanti kalau kita jangan sampai buang air panas yang panas banget secara langsung ke tempat pembuangan air. Kalau kita berpikir rasionalnya ya, itu bisa menyebabkan rusaknya pipa-pipa pembuangan air itu kan. Kalau misalkan kita berpikir secara gaibnya, ya memang ada makhluk yang tinggal di saluran tersebut. Makhluk kecil, jin kecil lah, bukan makhluk yang kayak insek itu, enggak ya, makhluk gaib. Itu pernah ada kasus ya, jadi kayak dia sering banget buang air panas, kenanya itu bisa aja kayak sakit-sakitan, orang yang suka buang air panas ini gitu kan, sakit-sakitan, terus mungkin jadi kayak sial mulu gitulah, pokoknya macam-macam. Nah itu karena hal sekecil itu, buang air panas di tempat pembuangan air, bukan di got ya, di tempat pembuangan saluran air itu dia. Jadi kalau lu masak mie mau dibuang airnya itu, kalau bisa lu sambil buka keran, jadi dan sambil kayak air mengalir gitu loh, air yang dari keran itu keluar mengalir, terus lu baru buang air panasnya tuh. Even walaupun lu bilang baca bismillah juga pun tetap aja nggak sih, kayak tetap aja lu harus gimana caranya, bagaimana biar lu bisa buang air panas tapi nggak yang nanti keluar ya, yang atau masuk ke dalam saluran itu yang nggak panas, cuman hangat. Kalau gue sih gitu, selalu pasti gue nyalain kerannya juga, jadi berbarengan buangnya. Boros sih jatuhnya, cuman ya gimana ya, kita kan harus hidup berdampingan kan. Aduh, itu ya teman-teman, jadi dijaga banget loh ya, kita kan respect ya satu sama lain ya, itu kan juga tetap ciptaannya Allah ya, Tuhan. Jadi hati-hati ya kalau kalian mau buang air panas, mau habis masak mie terus buang air panasnya, atau ngerebus ayam, ngerebus daging apapun terus lu buang air panasnya, buang air rebusannya, itu lo hati-hati banget. Kalau bisa ditunggu sampai rada hangat atau rada dingin gitu kan, baru lo buang ya. Cuman emang iya itu membutuhkan waktu yang lama ya. Opsi terakhir ya adalah lu buang bersama dengan lu nyalain keran gitu. Itu yang gue lakukan. Tapi ya itu dibalik lagi ke kalian ya, kalian percaya atau tidak dengan hal seperti itu, kalian yang menentukan. Oke, itu sekian untuk cerita hari ini. Jangan lupa follow terus TikTok, Instagram, Twitter-nya Podcast Tigaran, dan juga lu follow nih Podcast Tigaran, lu rate, lu kasih bintang 5 ya, follow, like, apapun itu. Dan lu bisa juga share cerita kalian di Podcast Tigaran, oke? Kami tunggu cerita dari kalian. Gue pamit, sampai ketemu di next episode. Bye.